Baik, kita akan membahas terkait dengan konsep komplemen dan konsep isomorfisme pada graf. Yang pertama, akan diberikan definisi komplemen dari suatu graf. Definisinya seperti kita lihat di sini, diberikan graf sederhana G. Jadi kita bicara komplemen ini, yang pertama harus diingat harus terkait dengan graf sederhana. Kemudian komplemen dari G ditulis G bar, jadi dikasih garis di atasnya. Di suatu tempat atau di suatu referensi juga kadang ditulis G pangkat C, seperti pada penulisan komplemen himpunan yang pada umumnya. Tapi kadang juga garis begini, bar. Adalah graf sederhana dengan sifat. Jadi komplemennya itu juga harus graf sederhana dengan sifat. Himpunan verteksnya komplemen G juga merupakan atau itu juga yang diambil dari himpunan titik di G atau VG bar sama dengan VG. Kemudian yang kedua, untuk setiap dua titik, katakanlah U dan V di verteks G, berlaku bahwa U dan V adjacent di G bar jika dan hanya jika U dan V tidak adjacent di G, seperti itu. Jadi kalau U dan V-nya bertetangga di G bar, maka bertetangga berhubungan langsung di G bar, maka di G-nya juga di G-nya sendiri tidak boleh berhubungan langsung. Begitu juga sebaliknya, jika di G-nya berhubungan langsung, maka di G bar-nya dua titik ini tidak boleh berhubungan langsung. Kita coba perhatikan contoh ini untuk lebih menjelasnya. Misalnya kita punya graf G seperti ini. Saya kasih nama U, V, X, Y. Misalnya titik-titiknya adalah U, V, X, dan Y. Maka bagaimana membuat G barnya? Kita cukup melihat ini. Yang pertama semua titiknya sama, maka kita tulis kembali U, V, X, Y. U, V, X, Y. Kemudian katanya kalau U dan V-nya bertetangga di G bar, maka di G-nya tidak boleh bertetangga, jadi saling berkebalikan. Coba kita lihat di sini. UV di sini bertetangga di G, maka yang G bar ini tidak boleh bertetangga U dan V-nya. Di sini U dan X tidak bertetangga, maka di sini bertetangga. Ini juga seperti itu. Ini juga seperti itu. Ada lagi tidak? Yang ini juga seperti ini. Seperti itu kurang lebih. Selanjutnya kita perbaiki dulu sebentar G barnya. Kita bisa lihat bahwa intinya seperti itu. Kalau dia bertetangga di G-nya, maka di G bar tidak boleh. Begitu ya sebaliknya, kalau di G barnya tidak bertetangga, maka di sini tidak boleh bertetangga, seperti itu. Apakah tidak ada yang kurang ya? Coba kita lihat. Sepertinya sudah ya. Sudah lengkap. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan ke materi selanjutnya, itu terkait dengan selanjutnya adalah kita akan diperkenalkan dengan definisi gabungan dua graf. Katakanlah kita diberikan misalnya dua graf G dan H. Gabungan G dan H ditulis G union H adalah suatu graf dengan sifat. Jadi graf di sini sekarang G union H. VG union H sama dengan VG gabung VH. EG union H sama dengan EG gabung dengan EH. Jadi himpunan titik yang di union itu merupakan gabungan dari himpunan titik yang kita gabungkan. Begitu juga sisinya. Sekarang kita lihat contoh. Contoh 2, kalau kita perhatikan gabungan dari G dan G bar di atas, di contoh 1 yang ini, misalnya kita gabungkan G dengan G bar, maka hasilnya adalah keempat seperti ini. Mengapa titiknya digabungkan tapi tetap itu saja titiknya? Karena kebetulan G dan G bar ini kan titiknya itu juga menurut definisi komplemen. Jadi di sini tetap titik U, titik V, di sini tetap titik U, di sini titik V, di sini X, di sini Y, di sini X, di sini Y. Seandainya di sini misalnya katakan di titik G ini bukan di komplemen kita bicarakan, misalnya katakanlah di sini ada satu titik di sini misalnya, maka katakanlah titik A, maka di sini harus ditambahkan juga satu titik baru kita katakan gabungan, seperti itu. Begitu ya sisinya ini. Sisi yang ini kan tidak ada yang sama, makanya ini. Jadi tergantung penamaannya nanti. Kalau sama namanya berarti itu juga yang dimaksud. Makanya ketika digabungkan satu kali saja ditulis. Tapi jika tidak,
diberikan nama yang jelas, maka berarti berbeda mereka maksudnya. Selanjutnya, kecuali dengan keterangan-keterangan tertentu ya tentunya. Selanjutnya kita pindah ke konsep yang berikutnya. Berikutnya kita akan bahas terkait dengan isomorfisme di graf. Jadi kita pernah mengenal kata isomorfisme di materi terkait dengan aljabar, struktur aljabar. Konsepnya mirip sebenarnya. Sebagaimana kita kenal di aljabar, itu isomorfisme kan artinya kita bisa dibilang strukturnya mirip. Jadi dua himpunan dikatakan isomorfis kalau struktur himpunan pertama dan kedua itu mirip, ya. Seperti itu kurang lebih. Di sini juga kita katakan seperti itu sebenarnya. Di dua graf itu juga banyak yang punya struktur yang sama, kadang hanya berbeda di penamaan titiknya atau vertexnya dan juga penamaan sisinya, atau bahkan hanya bentuk secara geometrisnya atau gambarnya yang kelihatan berbeda, tapi strukturnya sama. Makanya kita akan memperkenalkan konsep ini, konsep isomorfik. Kita cek. Untuk konsep ini sendiri, kita coba langsung ke definisinya saja. Misalnya suatu graf G1, yaitu himpunan verteksnya V1, himpunan sisinya E1, dikatakan isomorfis ke graf G2, himpunan verteksnya V2, himpunan sisinya E2, jika terdapat korespondensi satu-satu antara verteks V1, himpunan verteks V1 dan V2, dan juga terdapat korespondensi satu-satu antara himpunan sisi E1 dan himpunan sisi E2, sehingga jika E1 adalah sisi yang ujung-ujungnya, yang titik-titik ujungnya adalah U1 dan V1 di G1, maka ini berkorespondensi atau berpasangan dengan sisi E2 di G2 yang mempunyai titik ujung. Jadi ceritanya E1 dan E2 ini berpasangan. E1 di G1 itu identik dengan E2 di G2. Mempunyai titik ujung yaitu U2 dan V2 di G2 yang juga berkorespondensi atau berpasangan dengan U1 dan V1 secara berurutan. Jadi U1 ini identik dengan U2. V1 ini identik dengan V2. Seperti itu. Makanya di sini ditulis secara berurutan. Dengan bahasa yang ini, yang sederhana, di bawahnya nanti kita lihat. Kemudian pasangan himpunan graf atau pasangan dua graf yang demikian ini kita katakan sebagai suatu graf yang isomorfis. Selanjutnya, dengan kata lain, graf G1 dan G2 kita katakan isomorfik jika setiap titik di G1 dapat dipasangkan dengan setiap titik di G2. Dan begitu juga setiap sisi di G1 dapat dipasangkan dengan setiap titik di G2. Sehingga ujung dari sisi-sisi yang saling berpasangan, misalnya ada E1 berpasangan dengan E2 yang ada di G2. Ujung-ujungnya itu harus juga merupakan titik-titik yang saling berpasangan dengan ujung-ujungnya E2. Jadi misalnya E1 punya ujung-ujungnya itu harus berpasangan dengan ujung-ujungnya E2 yang ada di G2, seperti itu. Untuk lebih jelas kita lihat contoh. Contohnya seperti ini. Misalnya kita lihat contoh pertama. Ini beberapa contoh yang saling isomorfis semuanya. Kita lihat contoh yang pertama. Yang kiri dan yang kanan ini itu isomorfis. Mengapa? Kita lihat. Kita buat korespondensi satunya. Caranya kita pasangkan. Oh ya, saya belum kasih notasinya. Notasi isomorfis itu seperti ini. G1 ditulis begini. Isomorfis dengan G2. Kita cari tempat yang lebih luas ya. Di sini. G1 itu isomorfis dengan G2 ditulis seperti ini simbolnya. Kita kembali ke contohnya. Kita lihat. Jadi kita bisa membuat pemetaan atau korespondensi satu antara titik dengan sisinya. Caranya V1 kita pasangkan dengan W1. Jadi V1 kita pasangkan W1, V4 kita pasangkan dengan W4, V2 kita pasangkan dengan W2, W3 kita pasangkan dengan V3. Kemudian sisinya begitu juga, E3 dengan F3, F1 dengan E1, E2 dengan F2, E4 dengan F4. Sehingga kalau kita perhatikan, ketika kita ambil sisi E3 tadi kan kita buat berpasangan dengan F3. Jadi pasangan tadi itu tidak boleh sembarangan dibuat, harus dibuat yang serupa strukturnya.
Nanti kita bisa lihat ketika E3 dipasangkan dengan F3, ujung-ujungnya E3 kan V4 dengan V1, maka ujung-ujung ini juga harus berpasangan dengan ujung-ujungnya si F3 tadi. Ternyata ujung-ujungnya F3 adalah W1 dengan W4 berpasangan juga, begitu juga seterusnya. Seperti itu penjelasannya terkait dengan isomorfis. Begini juga yang lainnya. Jadi banyak kita ini bisa lihat, kalau kita lihat bentuknya kan berbeda secara geometris, tapi kalau kita buat strukturnya, pasangkan sisi-sisi dan titik-titiknya, itu akan sama, bisa berkorespondensi satu-satu. Itulah maksudnya dengan isomorfis. Dari sini juga kita bisa sebenarnya mempelajari bahwa di beberapa konsep graf itu dilihat bahwa tidak penting dari sisi bentuknya bagaimana, apakah harus pakai garis lurus atau bengkok, misalnya ini contoh yang terakhir ini kan graf yang sama sebenarnya, cuma bentuknya saja secara geometris digambar berbeda. Dari sisi ini sebenarnya berarti bentuk itu tidak mempengaruhi makna dari graf itu sendiri. Yang penting strukturnya sama. Struktur maksudnya tadi ini, korespondensi antara titik-titiknya dengan korespondensi antara sisi-sisi kedua graf. Seperti itu. Saya kira cukup jelas terkait dengan isomorfis.